Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. Thumma ila hadratil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil Al-Fatihah. Thumma ila hadrati Ghafir az-zamani wa al-masail awliya'i Allah wa musallim صاحب الكتاب وصية المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين. Terusane hadis ya atau wasiat Kanjeng Nabi datang Sayyidina Ali teko ne ya Ali alaika bener ya sampean tondoi meneh cek gak lali meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhai Ali alaika natapono sira bisiwaki kelawan siwakan fafihi mongko tetep ing dalem siwakan utawi arba'atun wa isruna utawi papat lan 20, jadi 24 ya. Fadilatan apane keutamaan fiddini ing dalem agama wal badani lan badan. Jadi wasiat Kanjeng Nabi yang berikutnya adalah terkait dengan masalah siwakan atau gosok gigi. Siwakan dan gosok gigi dalam fikih itu hal yang paling mustahabbu, disunnahkan sekali di dalam kita sebelum melaksanakan sholat, paling sangat diutamakan. Kemudian di sini disampaikan ya, siwakan itu ada nilai-nilai kefadilahan atau keutamaan dari siwakan atau gosok gigi ya. Itu ada 24 fadilah. 24 fadilah dalam urusan agama dan 24 fadilah dalam urusan untuk kebaikan anggota badan jasmani. Saya kemarin sempat nyatet ya, ini bagian dari di kitab ya. Salah satu fadilahnya ini banyak memang ya, fadilah wong siwakan atau gosok gigi itu banyak. Mungkin nanti bisa dipilah mana yang fadilatuddin atau fadilatul badan, nanti sama pilah-pilah sendiri ya. Fadilah kanggo badan kalau agama sambil sendiri. Yang pertama jelas kalau fadilah untuk badan membersihkan mulut ya. Membersihkan mulut. Terus yang kedua ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agama ya, terkait dengan urusan keagamaan atau peribadahan. Terus kemudian ini sing kaitane nanti ya. Melipat gandakan pahala ibadah. Yang saya pilih agama-agama aja. Kalau untuk urusan badan mungkin sama nih, mesti sehat, gigi putih dan sebagainya. Termasuk merambat ketuaan. Wong sing rajin sikat gigi awet ya. Karena
urat-uratnya nanti berkaitan dengan wajah. Dan beling gosok gigi gampang kata tua ya. Apalagi ini kalau rajin setiap mau sholat 5 waktu gosok gigi siwakan atau pakai kayu siwak yang sudah di setiap mau sholat gitu ya malah bagus ya, malah bagus. Terus nanti kalau sakaratul maut itu dipermudah. Nah, ini. Terus kemudian mengingatkan akan syahadat saat ajal akan tiba. Nah, diparingi eling lek wong ngajin sak durunge salat siwakan gosok gigi. Nah, ini kan kiasnya siwakan kalau zaman sekarang kan gosok gigi. Kalau gosok gigi kan kita sering-seringnya mesti apa? Pakai odol. Salah satu halnya untuk menghindari supaya karena odol itu lek kegelannya tipis masuk menukati salat 5 waktu sikat. Ya, enggak pakai odol enggak apa, ambil sikat aja mau wudu gosok sunah ya kemudian apalagi kalau bawa kayu siwak setiap mari mangkat wudu wis gosok gigi juga wis oleh kesunahane pas wudu ya udah gosok gigi dulu kemudian pas kate salat siwakan lagi ya tambah nilai kesunahan lagi nilai keutamaan lagi. Saya kira itu aja sepanjang nanti panjang. Yang penting banyak 24 fadilah ya. Oke, 4 fadilah. Jelas ini dibudayakan tidak apa-apa. Yang kalau nggak punya kayu siwak ya tadi saya sampaikan melek wudhu mendekati sholat atau kadang para ulama kemarin di hadisnya ada arba'in nawawi pakai apa? Surban ya. Nah, surbannya tidak apa-apa. Itu juga bagian dari hal yang sunnah. Hadis wasiat yang selanjutnya. Ya Aliun hai Ali, alaika natapono sira bisolati kelawan salat fi auqatiha ing dalam pira-pira waktune salat. Fa innaha mongko setuhune salat iku ra'su kulli fadilatin. Tak duduhi ciri-cirine ya. Kalau itu seandainya tulis roksun, maka dibaca sendiri roksun, kulun, malingono ya. Tapi kalau ini bentuknya ini ikut dibaca gandeng, jenenge idhofah ya. Ciri-cirinya yang ngono lek sampean delok ngene iki harokate roksun kan wayahe ditanwin ya. Jadi dibaca enggak roksun. Kenapa harus tanwin? Karena ya karena enggak roksun. Karena tandane isim kan tanwin kalau dia tidak masuki alam mesti tanwin. Tapi kok gak ditanwin berarti harus dibaca terus. Ra'su kulli fadilatin. Iku ra'sun dadi sirai saben-saben keutama. Wasana mulan dadi punuk. Ya punuk itu ya. Kulli ibadatin saben-saben ibadah. Itu penting. Pesene Kanjeng Nabi yang berikutnya datang Sayyidina Ali adalah netepi selalu menjaga sholat di waktunya. Tidak iso sholat itu tepat waktu terus. Ya memang sholat itu yang paling utama adalah pas ya. Mari adzan langsung sholat itu pas. Tapi bukan berarti seterusnya itu gak ada waktu ya. Tetap itu di waktunya. Lek cara teate nolong-nolong penake lek iso ya salat maghrib di waktu maghrib, waktu salat subuh di waktu subuh, salat zuhur ya di waktu zuhur ku entengan. Tapi ya tetap nilai keutamaannya waktu salat itu ya kita enggak mungkiri ya ada di fi awalil waktu. Itu memang waktu-waktune keutamaane salat. Nah, yang paling penting di embel-embelnya gini, fa innaha mongko sak temene salat karena salat iki ya. Iku ra'su kulli fadilah. Jadi dia itu pokok atau pimpinan, pokok keutamaan dari berbagai macam-macam fadilah. Jadi kefadilannya itu kuncinya di sholat. Bahkan dilanjutkan ini wasana mukulli ibadatin dan sholat itu menjadi sebuah punuk. Punuk itu ya, dan nongge sapi punuk itu nggak ini sumber kekuatan dan lain sebagainya ya. Dan di unta barang kan punuknya gede, sapi punuknya gede ya rusak. Jadi simpulannya gitu. Bahkan di hadis-hadis lain terkait dari fadilahnya
sholat disampaikan ya, tidak diterima amal ibadah seseorang jika sholatnya tidak diterima. Ini sahih hadis Bukhari Muslim. Jadi makanya sholat itu penting. Ya, kamu sampai awal misalnya mau nggak diterima jadi nggak diterima semua amal ibadahnya. Ini penting, ini sahih ya. Jadi makanya kita jaga sholat itu penting. Jaga sholat itu penting. So sholat 5 waktu dijaga betul. Karena nggak dijaga betul, awake dhewe mosok nggak yakin beda Kanjeng Nabi. Kadang amal ibadah ade kabeh gak diterima. Lah susah. Ade wis apik mbek wong, sopan mbek wong, baik mbek wong, ternyata 5 waktu kita nggak ada. Ya. Karena nanti juga neng akhirat kono amal ibadah yang paling pertama ditakoni dhisik yaiku babakan salat. Itu penting. Babakan salat. Bahkan para ulama gini ya, kalau kan sebagian kita itu tidak boleh hubud dunia, tapi kita tidak menutupi bahwa dunia ini adalah tempat yang paling indah, karena tidak ada tempat yang paling indah selain dunia, karena dunia ini adalah tempat kita untuk bersujud. Ya udah, tempat kita untuk bersujud. Ya sholat indahnya di situ ya. Makanya ayo dijaga sholat ben amaliyah soleh kita ben diterima kabeh nang ngarsane Gusti Allah. Karena ya mbok-mbokane ibadah atau mbok-mbokane fadilahan ya iku salat. Saman enggak bakal oleh keutamaan lek salate tidak baik, ya. Yang berikutnya. Ya Ali, hei Ali. Tamanna ngarep-ngarep sapa Jibrilu malaikat Jibril anyakuna yento ono sapa Jibril min bani adama saking pira-pira anak Adam li sab'i khisalin kaduwe atau krono pitu pira-pira tingkah atau pira-pira perkara kene. Siji as-sholawatil khamsi pira-pira salat kang 5 wektu ma'al imami sertane imam sing pertama. Jadi malaikat Jibril itu cara bahasa penake malaikat Jibril iku duwe kepinginan koyok dadi awake dhewe dadi menungso. Loh, iri to ya. Karena apa? Dadi menungso itu punya kelebihannya menurut yang diinginkan atau jadi arep-arep. Oleh bahasa ekstrim berarti malaikat Jibril ku duwe iren-iren nang awake dhewe. Krono pitung perkara iki ya. Karena pitung perkara iki. Sing pertama yaitu salat 5 waktu ma'al imam, yaitu bersama imam berarti berjamaah. Karena malaikat wis ngerti ya. Fadilah dari salat jamaah itu 27 derajat. Nah, ini 20 derajat. Jadi keapian wis ditikul-tikul sampai 27. Malaikat Jibril itu duwe kepinginan penak dadi menungso ya. Cukup mek nglakoni salat 5 waktu kan enteng, ibadah kita tuh enteng sebenarnya. Pemane dipikir kanggone para malaikat. Mek ibadah mek ora ono pirang menit terus jamaah pisan ngono enteng. Pikire ngono ya. Pikire ya malaikat. Ngono wis dadi oleh pinter oleh 27 derajat ibadah wis ditingkat nglakoni mek sak ibadahan jamaah wis dilikur malaikat itu wis ngono ya, malaikat seperti itu. Terus penting saya sampaikan, mungkin kemarin sing di ngaji winginane saya sampaikan, salah satu kalau kita itu pingin ibadah sholat kita diterima oleh Allah, termasuk salah satunya dengan apa? Jamaah.
Karena saya baca di kitab Kifayatul Atqiya itu sampaikan salah satu kaulnya para ulama, salah satu fadilah kelebihan dari sebuah sholat jamaah itu gini. Misal kenapa kok saya mengatakan mesti sholat jamaah diterima ini? Simpulan saya mengatakan mesti diterima berarti jamaah itu. Siapapun diterima. Siji, misal dalam satu jamaah itu sing kabeh gak diterima Gusti Allah. Sing diterima mek imame tok. Jadi diterima kabeh ing ngarsane Gusti Allah. Terus imame ndak diterima. Ana makmum siji sing gare diterima Gusti Allah, diterima kabeh Gusti Allah. Kurang penak ya. Kelebihannya jamaah. Terus misal imame nggak diterima Gusti Allah, nggak diterima nggak sampai lah ya. Ya mesti kurang sesuai dengan kapasitas beribadah mungkin ya. Imamnya nggak diterima, makmumi gak sing diterima, tapi tetap Gusti Allah senang marang ibadah jamaah. Jadi mesti diterima. Mana kepini ibadah diterima jamaah. Terus yang kedua, engko lek kepingin sampean gak iso jamaah, mau gak iso jangkep jamaah. Salah satu tipsnya supaya kita nanti dimakfuli Allah sehingga ibadah sholat kita iso gare dimakfu, diterima, diampuni oleh Gusti Allah. Siji, ya Pak. Termasuk ini tips yang kedua yang saya baca, yaitu sholat rawatib. Sholat qobliyah wa ba'diyah. Karena apa? Diriwayatkan gini, nanti malaikat itu ketika ya Allah Gusti ini sholat 5 waktunya nggak diterima ini karena ya gini. Wis dulu nang jamaah sunah. Yang dilihat nanti sunahnya. Oh dia sunah kan ya wis diterima kabeh. Mergo sunah. Nah, salah satu fadilah salat rawatib yang ngiring-ngiringi apa? Salat wajib itu garai nanti membantu ngatrol, ngewangi, ndorong untuk supaya wajibnya itu diterima oleh Allah. Nah, salah satu tipnya. Engko lek pas rako berjamaah kena jamaah wis tambah rawatib. Apalagi jamaah tambah rawatib wis malah kualitas. Ya. Wis jamaah ditambahi sunah-sunah. Dilatih. Terus yang berikutnya yang dipingini siapa? Malaikat Jibril. Wal mujalasatil ulama'i. Lan lelungguhan maring para ulama. Yang dimaksud sini apa? Lelungguhan ing dalem majelis para ulama. Ya, aku teh ngomong iki aku kudu ulama ya. Wis penake lek sampean nderek pengajian Pak Yai ngono kok ya. Ono pengajian Pak Yai kok ngajakno majelis taklim sampean ndereki. Nah, itu bagian hal itu yang disenangi. Karena apa? Di riwayat yang lain gimana? Ada salah satu hadis riwayat. Maukah kau saya tunjukkan yaitu taman-taman surga di dunia ini, yaitu adalah tempat-tempat zikir dan kumpul-kumpulan orang berzikir dan kumpul-kumpulan orang yang majelis ilmu. Itu adalah taman surga di dunia. Karena ketika ada majelis taklim seperti ini, ya, ono majelis saya menggolek ilmu bareng-bareng ini, malaikat itu baru teko kabeh. Temurun kabeh. Kerahmatan itu akan banyak. Kabeh padha ndongane. Jaluk ning ngapura. Semoga ya majelis taklim ada diterima Gusti Allah dianggap majelis taklim sing oleh ridho Gusti Allah ya. Setelah itu kan mendina oleh ridho Gusti Allah. Makanya iku sing diseneng. Nah, termasuk taman surganya dunia ya iki. Yaitu adalah majelis taklim dan majelis zikir. Kadang lek ngono-ngono kok ana wong kumpulan tahlilan jari bid'ah wis ora cetok blas. Padahal ana hal-hal yang disebut sama Rasulullah katanya taman surga apa? Majelis zikir. Ono kumpulan tahlilan, kuliah mujadah, tibaan kok gak diarani bid'ah iki yo. Padahal Kanjeng Nabi wis enggak isarahkan seperti itu ya. Tak pikir-pikir ya, yo wis ono tuntunan nih, bukan gak ada dalilnya. Bikin majelis zikir itu boleh. Selanjutnya, wa iyadatil maridi. Iki sing diireni. Lan nilik wong kang lara, nyambangi wong lara. Iki juga bagian dari keutamaan ya. Bagian dari keutamaan. Karena gini ya.
nyambangi wong loro itu iso gogrok itu dosa. Berkat dari yang kamu sambangi itu senang. Kok sambangi itu senang. Si kok sambangi alhamdulillah senang. Dia mesti dengan kesenangannya dia mesti akan mendoakan kebaikan buat kamu. Mesti kerahmatan akan muncul dari kamu. Syaratnya sing ditambahi senang ya. Makanya gini. Etika nilik atau wa iyadatul marid menyambangi wong loro, ziaratul marid gitu ya. Berkunjung pada orang sakit. Iku yo ono totone. Ojo kakean ngomong, ojo kakean takok. Terus yang disampaikan sesuatu yang membangun, memotivasi dia untuk sembuh. Sudah suwe-suwe ya. Nyambangi wong terus jauh agong sampai jam-jaman ini sakno. Ya cukupnya meskipun tentang waras, kongko insyaallah ini ngatani sekarang waras. Lah ngene kuwi wis seneng ya terus seneng. Paham ya? Terus kemudian watasyi'il janazati ya lan ngiringi jenazah sampai kubur ini ya. Nah kamu saman-saman kafe biasanya sing sering ya. Nah, nom-noman ini ya. Biasanya ngeterno mayit sampai di kubur sampai dikubur. Ini juga merupakan ada nilai keutamaan luar biasa ya berarti. Jangan dianggap bisa. Ono wong rajin ngeterno mayit kuburan itu juga nilai ibadah. Tapi komang diawali di situ ya. Diawali sih. Semua keutamaan ngene iki mah. Tapi lek gak siji salatnya dijaga ya. Salat dijaga tetap karena tadi salat itu ra'sul kulli fadilah. Ra'sul kulli fadilah. Salatnya dijaga, main diusahakan ya. Terus kemudian wasakyil ma'i lan ngombeni banyu. Yang jelas ini memberikan minum pada orang yang memang berhajat untuk minum. Ono wong ngolak kok diparing ngombe. Gitu. Nilai ibadah luar biasa, ya. Nilai ibadah luar biasa. Makanya ono wong kok mau bangun tempat air minum di nggen sing umum digawe wong sembarang ngalir. Oleh ono ben wong ngelak ngombe wae iku wis ngalir terus ini ya. Amal ibadah yang ngalir itu lah iso kan seperti itu. Wong pian kan gitu ya. Ngalir itu ngalir. Saiki yo kudu banyu sing resik lah ya. Zaman sekarang kan yang ngeten mineral. Biyen cukup banyu putih kampo digodhog ora kan wis cukup wae resik. Saiki ya mineral ngono wong milih kan ya. Terus kemudian wasulhi bainal itsnaini. Wasulhi bainal itsnaini lan ndameake bainal itsnaini andalem antarane wong loro. Mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Ya ono wong loro crash kamu mendamaikan ini luar biasa nilainya. Tergampang bagian dari keutamaan sing diireni. Nah, lah iso makanya kita lek ono wong crash sampai tambah bumboni tambah seru. Tidak iki golong-golongane wong golong-golongane tukang adu domba iki tambah justru lek ono wong crash semang wadidu. Wah, ini bahaya ini penyakit bahaya adu domba itu namimah itu dosa besar. Nah ini justru yang paling diajarkan adalah wasulhi baina itsnaini, yaitu mendamaikan di antara dua orang yang sedang berseteru ya. Terus kemudian wa ikramil jari lan mulyaake tangga. Mengenai wis sempat kita di hadis Nabawi juga ada ya. Sempat kita bahas man kana yu'minu billahi falyukrim jari. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia pasti akan memuliakan tetangga. Termasuk bagian tondo-tondone ciri-ciri wong iman itu ya muliakan tetangga. Nah, ini amalan yang banyak fadilahnya. Nah, makanya sampai malaikat Jibril duwe kepingin. Makanya mbek tangga sing mulyane aja sampai lah mbek tangga iku enggak mulyane ya. Malah ke awor gak rukun malah ya wis gak oleh kefadilah ya.
Terus kemudian wal yatimi lan bocah ya yatim. Terus kemudian fakhris mongko lubo siro. Bisa diartikan mongko lek di bukune sing kita bisa men fakhris. Lubo siro ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sabun khisa bisoli. Maka nemen-nemeni atau dalam artian bersemangat ya, fakhris bersemangatlah untuk berlomba-lomba untuk menjaga 7 itu. Makanya pesene Kanjeng Nabi, "Hei Ali," kemudian terakhir, "Maka jagalah teman-teman ono 7 hal itu." Karena malaikat Jibril ae duwe kepingin dadi menungso sebab ono 7 perkara iki. Kepingin nglakoni amalia karo para menungso. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ya Aliyun, hei Ali, sholli sholato siro billaili ing dalem waktu wengi, walau kal halbi syatin, lan senajan koyok sak mongsone ngepoi susune wedhus. Fal musolli mongko utahe wong kang salat billaili ing dalem wektu wengi iku ahsanu luweh baguse wajahan apane raine. Jadi ngene. Wasiat yang berikutnya adalah kepada Sayyidina Ali, sholato siro ing dalem wengi ya. Senajan hanya sekedar sak suwene wedhus nyusu nanggee mbok-mboke ya. Nyusu nanggee mboke. Atau suwene ngepoh bukan nyusu ya. Ngepoh susui meres susune wedhus. Karena apa? Orang sholat malam itu lebih bagus wajahnya, jadi memiliki perawakan wajah yang menyenangkan. Ciri-ciri ngono. Jadi ini hadis memberikan kefadilan bahwa sholat malam masih mek 2 rakaat ndak apa-apa. Sholat malam itu fadilahnya luar biasa. Termasuk bisa membuka asror dalam jiwanya atau membuka hati itu dengan sholat malam. Saman pingin belajar betul ya, ingin belajar ngerasane betul iman itu biar semakin tambah meningkat, derajat zaman semakin meningkat dalam artian derajat kerohanian, belajar ibadah itu sehingga tambah khusyuk temenanan. Saman mulai dari sholat malam. Sholat wengi masuk mek 2 rakaat ada apa? Sholat wengi masuk mek 2 rakaat ada apa? Itu fadilahnya besar. Termasuk ini sampaikan salah satunya dia akan memiliki wajah yang lebih bagus ya. Sebagian para ulama mengatakan wajah ini bukan bentuk wajah liris, tapi memang akan tertuang dari wajah yang fisik ini ya. Karena dia memiliki dengan sering sholat malam hatinya jadi bening bersih, kemudian pasti dia akan menunjukkan akhlak yang baik. Di sawang itu jejer tok aurane nyenang ngono lho ya. Wong lek rajin sholat wengi iku nyenang. Mas orang ganteng, seorang fisik orang ganteng tapi nyenang kabeh wong senang, wedok barang ya senang. Nah, pengen menawan itu di situ ya. Rahasianya sholat malam. Jadi menawan hatinya loh ya. Nanti sehingga nanti akan munculkan wajah yang auranya menyenangkan. Enggak usah bingung-bingung nangge rumah kecantikan atau rumah sing facial dan lain sebagainya. Cukup rajin sholat malam itu nanti aura kebaikan itu menyenangkan, semoga delok tok wong mesti bagus. Ini wis
lain itu ya, itulah lain. Ini ki awet sampai tua lah, dijaga ini awet ya. Yang berikutnya. Ya Ali, hai Ali, idza kabarta nalikane takbir siro li sholati krono salat fafarrij mongko benggango siro asobi aka ing piro-piro driji ira. Ini benggang makanya ono sing lurus ngene ya ono. Nah, lek sing benggang dalil iki. Ono sing kenceng ya ono. Ya ora. Lek benggang dalil iki. Ngono lho. Paham ya? Kok begar sih? Ono sing ngarani ora oleh begar. Tapi ono dalil sing begar. Gak ngawur gitu loh ya. Tidak apa-apa, makanya sampean biar tahu perbedaan nanti kok ono sing ngene, ono sing begar, gak apa-apa. Termasuk dia berarti ngamalnya hadis iki pesane Sayyidina Kanjeng Nabi datang Sayyidina fafarij asabi'aka. Terus kemudian warfa lan ngangkato sira ing tangan yadaika. Tak kandeng warfa yadaika lan ngangkato sira ing tangan lurune ira. Hatwa man kibaika hale manjeri bahu loro ira. Ini itu diangkat. Kadang-kadang tapi ono di fikih-fikih yang lainnya cuma gini saja. Bahkan ono sing ini barang. Ya enggak apa-apa. Lek sing ngangkat dur. Ini tinggi. Sampai bahasanya ketiaknya kelihatan. Sama delok titeni. Berarti lek sing ono wong kok diangkat, berarti pakai hadis yang diwasiatul berarti kayak ini, segini aja. Berarti cuma yang penting ini gini saja, ya no. Sayyidina Ali, Imam Al-Ghazali sampai ini intinya ini jajar dengan ujung teli. Macam-macam makanya ya. Macam-macam. Sing gano yang ini. Ono sebab ngene tok yo opo. Ono kadang wong takut iki dasare mau guru nemu. Ya mbok wong iki dasar dhewe. Tapi soalnya ono nek ngene tok wis. Aku dhewe gak nemu ayo ono neh ya. Lah sing sak wis ngene iki ono. Ya. Yo Allah. Ya dah. Itu juga bagian ahli sunnah juga. Sing ngene ya ono. Allah. Jaja ya dah. Jika saya buka sampai gini, saya sering saya angkat. Kelek tak kata. Ya. Melok apa mesti pakai ini ya Pak saya. Terus kemudian wa idza kabarat lantat koloni takbir siro fawaddo yaminaka fawaddo mongko nyeleo siro yaminaka ing tangan siro ala simalika ing atase tangan ira. Dadi ngene, lek ndele tangan sing dhisik apa? Tangan. Kata ora? Bahkan mungane kadang sekilas diunyerno. Paham? Sakjane pengetrapan iki. Lek sing deleh ora ngene lho ya Allah. Enggak diunyerno ngene. Didok itu diletakkan. Dan dilepas. Allah. Ngono sih bener. Ya. Saya bingung katen ndi oleh tangan malah dadi munyer-munyer ya. Sajane dideleh dhisik. Allah. Lek semunggo gak ngoten ya gak apa-apa, iki keutamaan saja ya. Ya orang garai tidak batal sahnya sholat, batalnya sholat ya tidak, bukan bagian dari rukun. Bisa berapa?
Nggak tahu dong ngono ya. Lah berarti dia nggak malah hati sih. Nah, berarti tahu ngaji wasiatul Mustafa berarti kan ya minimal gitu. Ya gak di wasiatul Mustafa atau mungkin di hati saya lain juga banyak. Ya. Nah di sinilah. Tahta surat 3 ing ngatasé ngisore wudel sira. Iki ngene ya. Idza kabarat nalikane takbir nalikane wis takbir mongko nyelehana tangan tengen kiwa ira ketele ing ngisore wudel sira. Iki. Lah di kitab ini, kitab Fathul Qorib ini tidak. Tapi diletakkan kedua tangannya sendangkap itu di bawah dada, di atas udel. Berarti baina sadri wal surat. Jadi antarane dodo mbek udel. Yang paling banyak dipakai di fikih-fikihnya ya yang itu antara dodo dan udel. Nah iki tangan apa? Kiwane nangi di bawah udel. Berarti rotok mudun ini. Ya enggak apa-apa berarti kalau pakai ini saya pakai yang ini aja. Ya, yang seperti di Fathul Qorib dari lama-lama saya. Yang paling dipakai, yang paling banyak dipakai maksudnya ya. Delek di atas di bawah dada di atas udel. Nek sing ngene iki yo gak ro. Ono kan salat ini. Iki malah heran ora pati ono. Dia itu mek ngira-ngira, ngene itu kan orang sendakap itu apa? Iya ngira-ngira nih tangan kanan itu tangan kiri itu mendekap hati. Ngira-ngira hati ini. Enak sih ngono. Tapi kalangan ulama Ahlussunnah Jamaah tidak ada. Ya. Paham ya? Setahu saya tidak ada ya, Bu. Saya kan tahu nih, mungkin bagiannya setahu ya. Mungkin keilmuan itu kan kita sebatas yang kita baca, sebatas yang kita tahu, sinting aja nimbi kan ya. Wa idza raka'ta lan tatqalani ruku' sapa sira. Fadha yadaika mongko nyelehno tangan loro sira ala rukbatika ing atase dengkul sira ya mestilah ya. Sampai lek ruku iso ngene lho ya. Ini kalau di kitab-kitab fikih termasuk kitabnya Syekh Nawawi menyampaikan Fathul Qorib ini bagian dari rukunnya ruku. Bagian dari rukunnya rukunnya ruku lek menurut. Kalau Imam Rafi'i tidak. Yang penting wong ruku itu sirain merunduk, gegere merunduk. Lagi mas gak tepak ya kau. Maksudnya ono sampai kelebihan itu tidak menjadi batalnya ruku. Tapi orang utama. Tapi lek wis ngaji ngene iki sing jarene siapa? Terus Pak ya lek wis ngaji ngene iki ambil yang utama ya. Iku lak kelas wong sing awam, ya ora. Kebabasan ngene ora apa-apa wae. Wis ngaji cepet ya. Keutamaan is bagian dari menurut Nawawi bagian dari syarat sahnya ruku ya. Terus kemudian wa farij baina asabiika lan penggangno sira baina asabika ing dalam antarane pira-pira drijine sira. Jadi kayaknya kalau dengkul iki aja terus dilebar ya. Dibenggang. Kata ya, mesti ini ya. Ya enggak mesti gitu. Ini kok mau nyungkrung ini sebenarnya kan. Paham ya? Jadi aku pingin nambahnya siji ya.
Kemarin kan kita bahas hadisnya terkait dengan anjuran menyempurnakan wudhu. Tutup sih. Dalam menyempurnakan wudhu itu berarti kaman butuh paham apa yang dimaksud dengan sunnahnya wudhu. Jadi catat dulu, dicatat ya. Tak ambilkan di Fathul Qorib aja ya. Sunnahnya wudhu. Nah, kalau di kitab ini ya, wa sunanuhu lan utawi pira sunah-sunahe wudhu iku asyaratul asya'a ono 10. Sunah wudhu itu ada 10 boleh dicatat ya. Boleh dicatat. Ben awake dhewe ngene lho ya. Ben awake dhewe itu paham. Kenapa kok kita itu kok dikongkon ngamaliyah ilmu? Kongkon ngamaliyah ilmu itu kongkon murih ilmu itu kenapa? Ibadahnya orang sing faham ilmunya dengan yang tidak faham ilmunya sama-sama dilakukan. Kualitasnya di hadapan Allah jauh, tidak sama. Wong alim sak rakaat, wong alim jelas ngerti cara-carane sing pas dengan ilmu fikihnya, fadilahnya, keutamaannya, iki tuntunane Kanjeng. Jadi dia niat betul derek tuntunane Kanjeng Nabi. Lah dhewe sing awam, mau jarine piye iki ngono kan kualitasnya enggak sama ya. Jare sak eling aku ruku ngono. Jadi dia salat mek sekedar sak-sak saja. Jadi makanya orang alim sak rakaat itu dibanding orang yang awam itu ya ribuan rakaat sak rakaat mesti ribuan rakaat. Nah, makanya kita perlu ngaji itu penting. Kok sampean kaya kudu lek wis ro ilmu biyen aku ngaji iki. Kok kualitas wudu zaman itu mesti beda di hadapan Allah. Ya. Makanya saya sampaikan sing seneng ngaji, tujuannya ngaji adalah meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah, bukan di hadapan siapa, di hadapan Allah, ya. Fungsinya wong golek ilmu itu gitu. Wis sunai wudu ana 10. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunah ail wudu tegese wudu asyaratul asya'a iku 10 pira-pira perkara. Yang pertama yaiku atas miyatu maca bismillah. Maca bismillah itu wis ora sunah ya. Nanti wudu bismillahirrahmanirrahim. Itu wudu alhamdulillah. Nah, sudah. Kemudian yang kedua selanjutnya wa ghuslul kaffaini lan basuh atau ngedusi atau ngusap membasuh kaffaini epek-epek loro satu dibasuh dibersihkan dulu. Bismillah. Sambil itu biasanya dibareng bismillahirrahmanirrahim ya niat ya. Bersih sak durunge kemu, durung dan lain sebagainya ya. Bersihkan dulu itu sunnah sambil. Manis dan dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu gini ya. Sek seperti itu. Terus wal madmadatu yaiku kamu berkumur itu sunnah. Wal istinsyaku nyerap banyak irung dikeluarkan itu namanya istinsyak ya. Namanya istinsyak. Terus kemudian lan basuh jami'ir ra'si ya. Wa mashu jami'ir ra'si lan basuh seluruh kepala. Pas basuh kabeh. Carane ya apa? Ojo syukur-syukur kabeh ngomong enggak lo ya. Caranya gini, ambil air, tarik, diginikan. Ya, ambil lagi, semua meneh, ini kan. Ya udah. Orang ngawur lo ya. Ana tekniknya. Syukur ngorok. Ini ya enggak anu ta. Enggak ana contohe. Malane ngorok banyu dikrocok-krocok aja ya ndak contoh. Ambil air, gini ya. Mulai dari jauh, seret ditarik. Ambil air lagi, seret. Nah gini ya. Ngono ku ana tatanane. Ngene iki secara kesehatan beda. Saraf-saraf itu seret dulu tidak set. Nah iki ngeluh-ngeluh barang sih. Penyakit-penyakit pengentalan darah di kepala itu, di otak-otak itu bagus. Makanya ada yang paling ini, insya Allah muga-muga rajin ngono.
gak gampang kena kanker otak. Ya ora. Karena harus ya ora. Gak gampang kena kanker. Terus kemudian apa lagi? Yang selanjutnya yang berikutnya wamsahul udhunaini. Apa? Membasuh telinga lurus. Ini sunnah. Berarti saya mau lali gak membasuh telinga pas di kebiasaan kita itu ya enggak bukan berarti tidak sah wudunya. Itu bagian dari sunnah, bukan rukunnya wudu. Membasuh telinga itu bukan bagian rukun wudu ya. Jadi dilepok-lepok ini bisa. Terus kemudian wa taqdilul lihyati al-kathati. Menyela-nyela jenggot yang ketal, jenggot ketal di sela-sela. Itu sunnah. Terus kemudian yang berikutnya wa taqdilul asabi il yadaini, nyela-nyela itu jadi pas wudu kok bisa. Pas basuh tangan sela-sela jari diginikan. Itu juga sunnah bisa. Terus warijal dan sikil bisa. Pas sikil selai bisa. Digosok-gosok ya, sikilnya dikenek-kenek lah, dikenek-kenek ini sedikit. Ya. Itu juga sunnah. Terus yang terakhir wa taqdimul yumna ala lisra, mendahulukan yang dhisikake kang tengen ala lisra ing atas kang kiri, baik di pembasuhan jari tangan dan juga kaki. Ya wajah kan sing tengen ya mungkin sik ndak, cuma tangan dan kaki. Bisa dipahami ya. Saya kira itu bagian dari sunnah. Lek wis paham ngono, engko insyaallah wudune tambah sempurna. Ditambahi lek mari kemarin ditambah di wasiatnya mari maca dungane, kemudian ditambahi maca surat Al-Qadar. Ya, 10 kali ya fadilan seperti itu akan dihilangkan kesulitan-kesulitannya, dipermudahkan oleh Allah. Baik 1 kali ya ada fadilah yang kemarin saya sampaikan, 2 kali juga ada, 3 kali ada. Pokoknya baca surat Al-Qadar sekali saja itu sudah ada fadilahnya sendiri. Saya kira itu nggih bisa dipahami ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Adrikni wa la tadrukni tarfata aini ya sayyidi ya Rasulullah. Bijahidan nabil asulil alim wa ruhi salli alaihi sallim. Waftah lana fatha mubina madada wa hab lana ilman laduni syarmada. Ya fattahu ya fattahu ya fattah. Iftah lana bifutukhil arifin. Al-Fatihah.